Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdan Manukafi dari kelas B Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Kediri. Ya, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga saya bisa membuat video ini dengan semaksimal mungkin. Dua kalinya salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Ketiga kalinya saya berterima kasih kepada Bapak Nur Mustafa selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam. Dan keempat kalinya saya di sini akan menerangkan tentang studi Islam. Ya, poin yang pertama yaitu pengertian studi Islam. Pertama, studi Islam diambil dari bahasa Arab yaitu Durusul Islam. Yang kedua, studi Islam diambil dari bahasa Inggris yaitu Islamic Studies. Dan secara istilah adalah studi Islam itu dimaknai sebagai kajian Islam itu berasal dari dua kata yaitu study dan Islam. Study adalah kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan mendapatkan informasi, mendapatkan pemahaman yang lebih besar atau meningkatkan keterampilan seseorang. Sedangkan Islam berasal dari kata aslama yang penurut dan patuh. Jadi studi Islam adalah upaya untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Studi Islam adalah suatu pembelajaran yang dikaitkan atau berkaitan dengan kajian-kajian Islam atau keagamaan. Yang poin kedua adalah urgensi studi Islam. Dari segi tingkatan kebudayaan, agama merupakan universal kultural. Salah satu prinsip fungsional menyatakan bahwa segala sesuatu yang tidak berfungsi pasti akan lenyap dengan sendirinya. Karena agama Islam dari dulunya hingga sekarang dengan tangguh menyatakan eksistensinya. Hal ini berarti bahwa agama mempunyai dan memerankan sejumlah peran dan fungsinya di masyarakat. Oleh karena itu, studi Islam dituntut untuk membuka dirinya agar studi Islam mampu berkembang dan beradaptasi dengan dunia modern serta menjawab tantangan kehidupan dunia dan budaya modern. Adapun urgensi studi Islam dapat dipahami sebagai berikut. Yang pertama yaitu umat Islam saat ini berada dalam kondisi problematik. Maksudnya apa? Umat Islam pada saat ini berada pada masa yang lemah dalam segala hal aspek kehidupan sosial budaya, yang mana harus berhadapan dengan dunia modern yang serba praktis dan maju. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh terjebak pada romantisme, artinya menyibukkan diri untuk membesar-besarkan kejayaan masa lalu yang terwujud dalam sejarah Islam. Sementara saat ini, Islam masih silau menghadapi masa depannya. Umat Islam memang berbeda dalam suasana problematik. Jika sekarang umat Islam masih berpegang teguh kepada ajaran-ajaran Islam hasil penafsiran ulama yang terdahulu, dianggap sebagai ajaran yang mapan dan sempurna serta paten. Berarti mereka memiliki intelektual sebatas itu saja yang pada akhirnya menghadapi masa depan suram. Oleh karena itu, disinilah pentingnya studi Islam yang dapat mengarahkan dan bertujuan untuk mengadakan usaha-usaha pembaruan dan memikirkan kembali ajaran-ajaran Islam yang merupakan warisan ajaran yang turun-temurun agar mampu beradaptasi dan menjawab tantangan serta tuntutan zaman dan dunia modern dengan tetap berpegang pada sumber ajaran Islam yang murni dan asli, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Studi Islam juga dapat diharapkan mampu memberikan pedoman dan berpegang hidup bagi umat Islam agar tetap menjadi seorang muslim sejati yang hidup dalam dan mampu menjawab tantangan serta tuntutan zaman modern maupun era global sekarang. Kedua adalah umat Islam dan peradabannya berada dalam suasana problematik. Perkembangan iptek telah membuka era baru dalam perkembangan budaya dan peradaban umat manusia. Dunia tampak sebagai suatu sistem yang saling memiliki ketergantungan. Oleh karenanya, umat manusia tentunya membutuhkan aturan, norma serta pedoman dan pegangan hidup yang dapat diterima oleh semua bangsa. Umat manusia dalam sejarah peradaban dan kebudayaannya telah berhasil menemukan aturan nilai norma sebagai pegangan dan pedoman yang berupa agama,
filsafat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Umat manusia pada masa yang serba canggih semakin menjadikan manusia-manusia modern kehilangan identitas serta kemanusiaannya. Poin yang ketiga yaitu signifikasi studi Islam. Agama dan kehidupan beragama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seorang. Setidaknya ada lebih dari 5 agama besar yang penganutnya menyebar di sentro jagat raya. Mempelajari agama bukan hanya pemeluk agama itu sendiri, tapi juga diperbolehkan bagi orang yang agamanya berbeda. Bagi pemeluk agama sendiri, mempelajari agama tujuannya adalah untuk memperdalam pengetahuan tentang agama dan meningkatkan kepercayaan terhadap agama tersebut. Sementara bagi orang luar, mempelajari agama adalah semata-mata untuk ilmu pengetahuan dan pemuasan intelektualisme. Poin yang keempat adalah tujuan studi Islam. Studi Islam sebagai sebuah kajian secara sistematis terhadap Islam memiliki sebuah tujuan. Kegiatan apapun, apalagi studi Islam, akan lebih mudah dicapai manakala diciptakan tujuannya secara konkret. Tujuan yang pertama yaitu mempelajari secara mendalam tentang hakikat Islam dan bagaimana hubungannya dengan dinamika perkembangan yang terus berlangsung. Tujuan yang kedua yaitu mempelajari secara mendalam terhadap sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis serta aktualisasinya sepanjang sejarah. Studi ini berdasar kepada asumsi bahwa agama Islam adalah agama samawi terakhir yang membawa ajaran yang bersifat final, mampu memecahkan persoalan kehidupan manusia, menjawab tantangan, dan senantiasa aktual sepanjang masa. Yang ketiga adalah mempelajari secara mendalam terhadap pokok isi ajaran Islam dan bagaimana operasionalisasi dalam pertumbuhan budaya dan peradaban Islam sepanjang sejarah. Yang keempat adalah mempelajari secara mendalam terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran Islam dan bagaimana perwujudannya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia. Poin kelima yaitu aspek-aspek sasaran studi Islam. Antara agama dan ilmu pengetahuan masih dirasakan adanya hubungan yang belum serasi. Dalam bidang agama terdapat sikap dogmatis, sedang dalam bidang ilmiah terdapat sikap rasional dan terbuka. Oleh karena itu, aspek sasaran studi Islam meliputi dua hal, yaitu yang pertama adalah sasaran keagamaan. Kerangka ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis tetap dijadikan sandaran sentral agar kajian keislaman tidak keluar dan tercerabut dari teks dan konteks dari aspek sasaran tersebut. Wacana keagamaan dapat ditransformasikan secara baik dan menjadikan landasan kehidupan dalam berperilaku tanpa melepaskan kerangka normatif. Yang kedua adalah aspek sasaran keilmuan. Studi keilmuan memerlukan pendekatan kritis, analitis, metodologis, empiris, dan historis. Dengan demikian, studi Islam sebagai aspek sasaran keilmuan membutuhkan berbagai pendekatan. Selain itu, ilmu pengetahuan tidak kenal dan tidak terikat kepada wahyu. Ilmu pengetahuan beranjak dan terikat pada pemikiran rasional. Oleh karena itu, kajian keislaman yang bernuansa ilmiah meliputi aspek kepercayaan normatif, dogmatik, dan sumber dari wahyu dan aspek perilaku manusia yang lahir dari golongan kepercayaan. Jadi dari penjelasan yang sudah dijelaskan dapat kita ambil kesimpulan bahwa arti agama dan religi mempunyai pengertian yang sama dan juga saat di Islam mempunyai asal usul dan pertumbuhan. Saat di Islam sangat dibutuhkan pada masa sekarang. Tujuan studi Islam adalah untuk memahami dan mendalami serta membahas ajaran-ajaran Islam sebagai wacana ilmiah yang dapat diterima oleh berbagai kalangan. Aspek-aspek sasaran studi Islam yaitu aspek keagamaan dan aspek sasaran keilmuan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebelah-sebelahnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.